Halo, perkenalkan nama saya Farel Surakseta Ginting dengan NIM 2505102100. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas saya logikal algoritma pemrograman. Yang pertama itu ada penghitungan barang cacat. Sebuah pabrik memproduksi 100 barang setiap jam. Setiap barang memiliki kode kualitas berupa angka 1 sampai 10. Jika kode kualitas kurang dari 5, barang dianggap cacat. Jadi di sini permintaannya buat algoritma menggunakan for dan if untuk menghitung berapa banyak barang yang cacat dari 100 barang tersebut. Pada baris pertama kode terdapat include your stream, yang dimana itu library standar atau dasar dari CPP untuk kita gunakan program input output. Contohnya seperti code, Cin, dan NDL. Pada baris kedua terdapat using namespace std. Fungsinya itu agar kita tidak perlu lagi mengetik std sebelum code dan Cin ini. Masuk ke fungsi awal dari program int main. Pada int main ini terdapat dua variabel. Yang pertama ada variabel kualitas dan variabel jumlah cacat yang dimana saya beri nilai awal 0 karena akan selalu bertambah nantinya. Di sini ada kode pengulangan, kita masuk ke for int i dimulai dari 1 sampai dengan 10 yang dimana setiap pengulangan akan bertambah 1 nilai i tersebut tadi. Jadi code masukkan kode kualitas barang ke kita panggil variabel i yang dimana dimulai dari 1 dan di sini saya beri penanda bahwa nilai kualitasnya itu bisa dimulai dari 1 dan sampai 10 saja. Lalu di sini ada chain kualitas di mana nanti user akan memasukkan nilai kode kualitasnya masuk ke if else-nya. Di sini jika nilai kualitas kurang dari 5, maka akan bertambah nilai jumlah cacat 1. Ingat ada plus di sini tadi. Pada akhir kode akan dicetak jumlah barang cacat ada berapa. Memanggil variabel jumlah cacat tadi. Coba kita run. Masukkan kode kualitas barang ke 1. 5, 2, 6, 7, 3, 8, 9, 1, 10, 2. Di sini jumlah barang cacat ada 4. Kenapa? Karena yang pertama itu ada 2, 1, 3, dan 2 lagi. Ingat di sini ketentuannya itu jika kualitasnya itu nilai kualitas kurang dari 5, maka akan masuk ke jumlah barang cacat. Masuk ke variabel jumlah barang cacat. Setiap ada nilai yang kurang dari 5, ini akan bertambah 1, 2, dan seterusnya. Masuk ke tugas kedua, identifikasi kata panjang. Soal itu seseorang mengetik 20 kata pada sistem. Kata dengan panjang lebih dari 7 huruf dianggap sebagai kata panjang. Buat algoritma menggunakan for dan if untuk menampilkan semua kata panjang dan jumlahnya. Masuk di baris pertama itu ada include your stream yang dimana digunakan sebagai library dasar CPP agar bisa kita gunakan code dan Cin tadi. Di sini ada library baru string untuk mengolah kata. Jadi library string ini nanti kita gunakan pada di sini di length nih. Jadi saya jelasin. Lalu using namespace std agar pada code dan chain kita tidak perlu lagi menulis std-nya. Masuk ke definisi awal dari sebuah kode int main string. Di sini terdapat variabel string kata. Kenapa saya pakai string tipe datanya? Karena nanti isi dari variabel kata ini bukan lagi bilangan, namun sudah huruf atau kata. Lalu pada int jumlah panjang, karena masih bersifat bilangan nanti isinya, saya beri nilai awal 0, karena selalu bertambah nanti ini. Di sini masuk ke kode pengulangan for int i sama dengan 1 sampai 5, yang dimana setiap pengulangan variabel i akan bertambah 1 nilainya. Masuk ke code, masukkan kata ke variabel i saya panggil, berarti di sini dari 1. Lalu di sini terdapat chain kata, di mana nanti user nanti di sini di output ini akan mengisi nilai kata, mengisi variabel kata ini tadi. Wajib berisi huruf ya, nggak boleh nomor. Kalau enggak nanti error. Lalu pada if kata length ini, di sini tadi fungsi library string tadi, mengolah kata. Jadi saya jelasin di sini, jika kata itu panjangnya lebih dari 7, maka dia akan dicetak di output kata panjang. Apa kata tadi? Yang kata panjang lebih dari 7 tadi.
Lalu dimasukkan nilainya itu plus 1 ke sini, jumlah panjang tadi. Karena ada plus-plus ini, artinya bertambah 1 nantinya. Lalu pada akhir kode, di sini akan dicetak jumlah kata panjang ada berapa. Langsung kita coba run. Masukkan kata pertama, universitas, politeknik, ayam, jadi langsung tercetak jika ada kata yang lebih panjang itu lebih dari 7. Contohnya seperti ini universitas, maka tercetak kata panjang di sini. Di sini juga ada politeknik lebih dari 7 langsung tercetak. Dan di sini tercetak juga jumlah kata panjang ada berapa? Itu 2, politeknik dan universitas. Langsung masuk ke soal terakhir, soal ketiga atau nomor 9, pemeriksaan baterai sensor. Terdapat 20 sensor IoT dengan level baterai berbeda. Jika baterai kurang dari 20%, sensor harus diganti. Di sini permintaannya buat algoritma menggunakan for dan if untuk menghitung jumlah sensor yang harus diganti. Di sini saya pakai stream lagi karena fungsi code dan chain ini masih kita perlukan. Tanpa stream ini nggak bisa kita pakai fungsi code dan chain input-outputnya. Lalu using namespace std agar pada code dan chain ini tidak perlu kita tulis std sebelumnya. Langsung masuk ke definisi awal dari sebuah kode, inti main tadi. Jadi dalam inti main terdapat 2 variabel. Yang pertama variabel x digunakan sebagai nilai level baterai sensor. Lalu ada variabel ganti akan bertambah nanti di sini. Ini saya kasih nilai awal 0. Nanti variabel ganti ini berisi jumlah baterai sensor yang harus diganti. Masuk ke pengulangan, for inti i dimulai dari 1 sampai 5, yang mana setiap pengulangan akan bertambah 1. Di sini kita cetak masukkan level baterai sensor, kita panggil variabel i. Di mana variabel itu 1. Dimulai dari 1 sampai 5 kan. Nanti akan bertambah setiap pengulangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di sini chain X. Nanti di mana chain ini digunakan untuk user menginput nilai dari kualitas level baterai sensornya. Di sini langsung masuk ke program if else-nya. Jika nilai X kurang dari 20, maka akan masuk ke jumlah gantian nanti, nilai gantinya. Pada akhir kode akan dicetak jumlah sensor yang harus diganti. Di sini tertambah terus nanti. Coba kita run. Jadi di sini jumlah sensor yang diganti hanya 1. Karena apa? Karena di sini ada 10, di mana kurang dari 20. Jadi demikian dari presentasi tugas saya. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.